Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira dari kelas 3 PRG Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi persuasif dalam praktik public relation. Kegiatan public relation tidak terlepas dari komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pun harus persuasif. Untuk melakukan komunikasi secara persuasif, seorang praktisi public relation harus memperhatikan kondisi psikologis orang dalam berkomunikasi. Beberapa realitas psikologis tersebut disingkat dengan akronim AIDA, yaitu perhatian, kepentingan, hasrat atau keinginan, keputusan, dan kegiatan. Kita akan membahas tentang attention atau perhatian. Dalam hal ini, seorang komunikator dibutuhkan untuk menarik perhatian komunikan atau khalayak, karena setiap khalayak memiliki perhatian yang berbeda. Contohnya seperti seorang pencinta alam memiliki perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam. Seorang politikus pasti dia akan tertarik ke arah yang berbau politik. Seorang pendidik memiliki perhatian lebih terhadap masalah pendidikan, sedangkan seorang agamawan cenderung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama. Oleh karenanya, seorang praktisi public relation dituntut untuk mampu mencermati dan mengenali hal-hal yang menjadi perhatian khalayaknya. Dan setiap khalayak berbeda-beda dan beraneka ragam. Tema harus diangkat oleh praktisi public relation dalam komunikasi agar dapat menarik perhatian para khalayaknya. Kedua, minat atau kepentingan. Komunikasi dituntut untuk menumbuhkan minat yang ada dalam diri khalayak. Minat di sini muncul ketika seseorang merasa memiliki kepentingan terhadap suatu masalah yang menjadi tema pembicaraan atau komunikasi. Contohnya seperti seorang politikus menyampaikan masalah pembangunan tempat beribadah. Nah, istilah tempat beribadah identik dengan kepentingan orang terhadap agama. Agama tersebutlah yang menjadi faktor penumbuh minat karena masalah agama menyangkut kepentingan setiap orang. Adalah keinginan khalayak. Komunikasi persuasif akan dapat terlaksana ketika seorang komunikator mampu menggugah keinginan khalayak. Ketika keinginan khalayak sudah dipenuhi, maka satu langkah yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana pemikiran dan emosi khalayak digugah sehingga mereka berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat memenuhi kepentingan tersebut. Di sini kita mengambil contoh adalah seorang politikus. Ketika seorang politikus menyampaikan bahwa pemilu adalah kepentingan bersama untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, hanya dengan pemilihan wakil inilah demokrasi dapat dijalankan. Hanya dengan pemilihan inilah kehidupan bernegara dapat diperbaiki. Maka langkah selanjutnya adalah menumbuhkan keyakinan dan semangat bahwa menyukseskan pemilihan dengan cara datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Yang keempat adalah keputusan. Komunikasi persuasif adalah mendorong khalayak untuk mau mengambil keputusan. Perhatian sudah dimunculkan, kepentingan khalayak sudah disuguhkan, keinginan sudah ditumbuhkan. Satu langkah sebagai tindak lanjutnya adalah keberanian khalayak mengambil keputusan.
Seorang komunikator tidak boleh berhenti berkomunikasi dan meyakinkan khalayak sebelum mereka mengambil keputusan. Yang kelima yaitu kegiatan. Kegiatan di sini adalah khalayak melakukan apa yang sudah diputuskan. Contohnya yaitu seperti khalayak sudah memutuskan untuk mengikuti sebuah acara pemilu. Nah, di situ mereka akan berbondong-bondong pergi ke TPS untuk melakukan pemilihan dalam pemilu. Adalah suatu bentuk pelaksanaan dari keputusan. Kesuksesan pemilihan dalam indikator tingginya tingkat partisipasi pemilihan merupakan sebuah kesuksesan komunikasi persuasif. Tanpa dilakukannya komunikasi secara persuasif, maka pemilu tidak akan sukses dijalankan.